Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Aperlina dengan NPMC 1C02414. Di sini saya akan menjelaskan 7 materi dari mata kuliah Komunikasi dan Bisnis dengan menggunakan mind mapping. Yang pertama ada materi tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang bersifat resmi. Surat lamaran pekerjaan ditunjuk oleh seseorang kepada lembaga atau instansi agar yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan. Penulisan surat lamaran kerja juga perlu menggunakan pendekatan attention, interest, desire, and action. Untuk menggugah atau menarik perhatian pembaca, pendekatan EIDA ini lebih menekankan pada sisi sikap lamaran kerja dan apa manfaat yang didapat oleh pembaca. Ada tips untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, mempunyai pengalaman kerja untuk mengisi posisi pekerjaan yang dikehendaki. 2. Bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga, tunjukkan hal-hal positif. Yang keempat, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Yang kelima, tulislah surat dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Yang keenam, tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar-pelamar lainnya. Hal-hal yang harus dihindari dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. Yang kedua, jangan mengirimkan lamaran kerja hasil fotokopi. Yang ketiga, jangan mengatakan Anda menerima pekerjaan apa saja. Yang keempat, hindari kata-kata yang berlebihan. Yang kelima, jangan meminta belas kasihan. Yang keenam, hindari mempermasalahkan gaji. Yang ketujuh, jangan memberi komentar terhadap karakter pribadi Anda. Yang kedua, ada materi tentang wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan tahap penting dalam seleksi calon karyawan yang bertujuan untuk menilai kelayakan pelamar. Selain menyiapkan dokumen seperti resume dan surat lamaran, pelamar juga harus mempersiapkan diri dengan baik agar dapat memberikan kesan positif kepada pewawancara. Persiapan yang harus Anda lakukan saat melakukan wawancara kerja. Yang pertama, persiapkan diri Anda dengan maksimal. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, berbicara dengan jelas dan percaya diri. Yang keempat, tunjukkan antusiasme terhadap pekerjaan. Yang kelima, ajukan pertanyaan yang relevan. Cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. 1. Meneliti informasi tentang perusahaan. Yang kedua, wawancara sebagai informasi dua arah. Yang ketiga, pentingnya mengajukan pertanyaan yang tepat. Surat penerimaan dan penolakan kerja. Surat penerimaan adalah surat resmi dari perusahaan kepada calon pegawai yang digunakan untuk menyampaikan keputusan penerimaan kerja. Yang kedua adalah surat penolakan kerja. Biasanya dibuat oleh pencari kerja atau karyawan yang menerima tawaran pekerjaan yang lain yang lebih menguntungkan. Yang ketiga ada materi tentang negosiasi. Negosiasi adalah proses sosial di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Setiap pihak akan berusaha untuk mencapai tujuannya dalam teks negosiasi. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan, membangun hubungan, mencegah konflik. Fungsinya adalah bersama-sama keduanya mencapai tujuan. Diskusi yang berhasil akan dapat memperkuat ikatan antara kedua belah pihak. Yang terakhir, bisa mencegah masalah atau menemukan solusi damai. Ciri-cirinya adalah dua belah pihak, kedua tujuan untuk mencapai tujuan, yang ketiga terdapat tawar-menawar. Proses negosiasi terdapat 3, yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap implementasi, yang ketiga tahap peninjauan negosiasi. Keterampilan bernegosiasi. Yang pertama ada persiapan, yang kedua memulai negosiasi, yang ketiga strategi dan teknik, yang keempat kompromi, yang kelima menghindari kesalahan taktis, yang keenam keterampilan konvensional dan non-konvensional, yang ketujuh persiapan yang baik, yang kedelapan berlatih. Yang keempat ada materi tentang presentasi dan laporan bisnis. Tujuan presentasi bisnis menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menyentuh emosi audiens, memotivasi audiens untuk bertindak. Persiapan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal, antara lain penguasaan terhadap topik atau materi, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik, yang ketiga analisis audiens, analisis lingkup, lokasi,
atau tempat presentasi. Analisis bahasa tubuh, yang pertama ekspresi wajah, yang kedua senyuman, yang ketiga kontak mata, yang keempat gerakan tangan, yang kelima gerakan kepala, dan yang keenam cara berdiri. Jenis alat bantu presentasi, yang pertama papan tulis, yang kedua flip chart, yang ketiga transparansi atau overhead projector, yang keempat LCD. Laporan bisnis, suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Penggolongan laporan bisnis, yang pertama menurut fungsinya, yang kedua menurut subjeknya, yang ketiga menurut keasliannya, yang keempat menurut frekuensinya, yang kelima menurut formalitasnya, yang keenam menurut kegiatan proyek, yang ketujuh menurut jenisnya. Persiapan penulisan laporan bisnis. Yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga, menentukan ide dan gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Cara menyusun teks laporan bisnis. Yang pertama, membuat topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun urutan suatu peristiwa. Yang ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat, menjelaskan proses atau prosedur. Yang kelima, menyusun sumber yang digunakan. Yang keenam, pemecahan masalah. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu laporan singkat. Karakteristik laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencangkup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif, dan ini dapat berbentuk memo. Laporan singkat lebih menekankan pada tubuh, laporan yang mencangkup pembukaan, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Membuat laporan bisnis yang baik. Laporan bisnis merupakan alat manajemen yang sangat penting. Dalam suatu organisasi, tujuan mengembangkan suatu laporan adalah membentuk informasi sejelas mungkin dan memberikan yang ingin diketahui tanpa kurang dan lebih. Meskipun suatu laporan memiliki berbagai varian jenis, paling tidak harus memiliki 3 hal, yaitu informasi akurat, 2, isinya menunjukkan pertimbangan penulisan yang baik, dan ketiga, format, gaya, dan organisasinya sesuai dengan kebutuhan pembaca. Perencanaan laporan singkat, ada 4 format laporan. Yang pertama preprint, kedua surat, yang ketiga memo, yang keempat manuskrip. Laporan analitis adalah jenis laporan yang bertujuan untuk menganalisis suatu masalah, mengevaluasi data, dan memberikan kesimpulan serta rekomendasi kepada pembaca. Berbeda dengan laporan informasional yang hanya menyajikan data tanpa opini, laporan analitis dirancang untuk mempersuasi pembaca agar menerima suatu kesimpulan atau tindakan tertentu. Laporan analitis sering digunakan dalam dunia bisnis, akademik, dan organisasi untuk membentuk pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang telah dianalisis. Selanjutnya, materi yang keenam adalah laporan formal. Mengembangkan struktur yang logis dalam laporan formal adalah langkah penting untuk memastikan laporan mudah dipahami dan efektif dalam menyampaikan informasi. Mulailah dengan melakukan tujuan penelitian Anda secara menyeluruh untuk menentukan apakah Anda akan menggunakan kerangka informasional, analisis, atau gabungan. Sumber primer dan sekunder. Ada 4 cara untuk mengumpulkan data primer: 1 dokumen, 2 observasi, 3 survei, dan 4 eksperimen. Aturan pembagian. 1. Memiliki prinsip-prinsip dasar pembagian. 2. Gunakan satu prinsip setiap membagi laporan ke dalam subtopik. 3. Setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. 4. Teliti dalam melakukan pendaftaran semua komponen. Pengorganisasian laporan analitis. 1. Urutan tingkat kepentingan. 2. Secara berurutan. 3. Secara kronologis. 4. Menurut ruang tempatnya. 5. Menurut geografis. 6. Menurut kategori. Selanjutnya, materi terakhir, yaitu teknologi dan komunikasi. Komunikasi bisnis dilakukan melalui surat, telepon, dan tatap muka. Perkembangan teknologi membawa komunikasi ke ranah digital melalui email, video conference, dan media sosial. Internet menjadi elemen utama dalam komunikasi modern, memungkinkan komunikasi real-time antara individu dan perusahaan di seluruh dunia. Manfaatnya yaitu 1. Efisien waktu dan biaya. 2. Kemudahan akses informasi. 3. Peningkatan kolaborasi. Yang keempat, peluang pasar global. Tantangan implementasi. 1. Keamanan dan data privasi. 2. Kesenjangan digital. 3. Adaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, gangguan dalam komunikasi interpersonal.
Strategi mengoptimalkan teknologi dan komunikasi. Yang pertama, pelatihan dan perkembangan karyawan. 2, kebijakan. 3, pemilihan platform yang tepat. 4, evaluasi dan adaptasi terhadap tren teknologi.